Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam kajian online. Dan di malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, kitab yang berisi tentang kaidah-kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, alhamdulillah kita telah memasuki Al-Qaidatu Tsaniyata Asyarah, kaidah yang ke-12, yaitu kaidah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Tidak ada satu yang bertentangan di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena seluruhnya mungkin untuk dijamakkan, mungkin untuk dikompromikan, dan tidak mungkin Al-Quran itu ada pertentangan di dalamnya. Sebab kenapa? Sebab Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'am, dan tidak mungkin ada perselisihan sedikit pun di dalamnya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan itu berasal dari selain Allah, maka tentunya akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Nah, dan tentunya dengan mengetahui kaidah ini, orang yang mengilmui bahwasanya ayat-ayat Al-Quran, makna-maknanya itu selasi, selaras, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Nah, ini akan menambah keyakinan mereka terhadap keimanan dengan Al-Quranul Karim. Keimanan mereka, keyakinan mereka dengan Al-Quranul Karim. Nah, dan tentu saja bagi yang belum mengetahuinya dan belum mampu untuk mengkompromikan ayat-ayat yang zahirnya mungkin seakan-akan bertentangan padahal tidak, maka dia bertanya kepada alim ulama yang mengetahui akan hal tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu kalau kalian tidak mengetahui. Nah, dan juga para ulama menjelaskan bahwa dengan jelasnya makna-makna Al-Quran, baik itu lafaz ataupun maknanya, maka ini menjadikan kemudahan untuk kita hafalkan, pahami, dan jalankan hukum-hukumnya. Dan ini sebagai konsekuensi dari firman Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, namun adakah yang mau mengingat? Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, rahimahullah, na'am, di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, kata beliau, la tajidu kalaman ahsana tafsiran wala atamma bayanan min kalamillahi subhanah, walihada sammahu subhanahu bayanan wa akhbara annahu yassarahu lidzikri. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, engkau tidak akan dapati suatu ucapan yang lebih baik penafsirannya dan lebih sempurna penjelasannya dari Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu. Oleh karenanya Allah menamakan Al-Quran ini sebagai bayan, penjelas. Dan Allah juga mengabarkan bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk diingat. Allah menjadikannya mudah untuk diingat. Nah, kemudian kata beliau, wa taysiruhu lidzikri yatadammanu anwa'an minat taysir. Dan kemudahan Al-Quran ini untuk diingat itu terkandung di dalamnya beberapa perkara. Yang pertama, taysiru al-fadhihi lil hifdz. Allah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafalkan lafaz-lafaznya. Ats-tsani taysiru ma'anihi lil faham. Allah juga mudahkan Al-Quran ini untuk bisa dipahami makna-maknanya, tidak memberatkan, tidak menyulitkan. Kemudian yang ketiga, taysiru awamirihi wa nawahi lil imtithal. Allah mudahkan
ya untuk menjalankan dan merealisasikan apa yang menjadi perintah dan larangan-larangan di dalam Al-Qur'an. Maka ini apa yang menjadi konsekuensi dari kemudahan Al-Qur'an itu, ya, dan jelasnya makna-makna yang ada di dalamnya sungguh sangat serasi dan tidak ada pertentangan sedikit pun di dalamnya. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Dalam surat Hud ayat pertama dan kedua. Al-Qur'an itu adalah kitab yang telah disusun rapi ayat-ayatnya. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Ia berasal dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, maka daripada itu janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Al-Qur'an sebahagiannya menjelaskan sebahagian yang lain. Makanya Qur'an itu menafsirkan sebahagian ayat yang lain. Makanya para ulama menyusun ada ya tafsir Qur'an bil Qur'an. Seperti kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullah yang berjudul Abwaul Bayan. Ya, fi tafsiril Qur'an bil Qur'an. Beliau menyusun tafsir ya yang mana ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain. Karena memang seperti itu sifat Quran itu. Kalau mungkin masih global di satu ayat, maka dijelaskan pada ayat yang lain. Iya. Dan kalau tidak ada penjelasannya, maka dijelaskan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah juga menafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, makanya di dalam Quran Allah mengatakan tentang nabinya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dalam surat An-Nahl ayat 44. Dan sungguh kata Allah, kami telah menurunkan kepadamu adz-dzikra, Al-Quran. Untuk apa? Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Untuk kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau memahaminya. Iya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat uhkimat ayatuhu thumma fussilat, bahwa Quran ini disusun rapi ayat-ayatnya dan dijelaskan secara terperinci, ai hiya muhkamah fi lafdhiha wa mufassalah fi ma'aniha. Al-Quran itu jelas, ya, gamblang, terang dalam lafadznya, ya, dan terperinci dalam makna-maknanya. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, maka ikhwani fiddin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, telah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan beberapa contoh ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang zahirnya seakan-akan bertentangan. Namun ternyata setelah ditadabburi, setelah dilihat, setelah direnungi, maka teranglah bahwasanya tidak ada pertentangan pada hakikatnya. Mungkin dan sangat mungkin untuk bisa dikompromikan. Ya. Nah, telah kita bawakan contoh-contohnya ya, seperti yang telah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Kemudian Syekh menyebutkan kembali ya, menyebutkan beberapa contoh kasus ya, atau beberapa ayat yang zahirnya seakan-akan bertentangan namun pada hakikatnya tidak. Ya, jelas ya. Nah, ini butuh dipelajari oleh seorang yang mentafsirkan Al-Qur'an. Sebab jangan sampai ketika dia tidak memahami hal ini ya, maka dia pun menjadi bingung. Kok bisa ya, di sebagian ayat dikatakan seperti ini, di sebagian lain dikatakan begini. Ya. Ya. Salah satu contoh misalnya yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini terkait dengan hidayah. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dinafikan. Nabi tidak bisa memberi hidayah. Tapi di sebagian ayat ditetapkan adanya hidayah itu untuk Nabi. Nabi bisa memberi hidayah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar bisa memberi hidayah. Di satu ayat Allah nafikan Nabi tidak bisa memberi hidayah,
Tapi di ayat yang lain Allah tetapkan Nabi bisa memberi hidayah. Bagaimana mengkompromikannya? Ya, kata para ulama mudah. Ya, ketika dikatakan innaka la tahdi man ahbabta, dinafikan Nabi tidak bisa memberi hidayah. Maksudnya apa? Hidayatut taufiq wal ilham. Nabi tidak bisa memberikan taufik kepada manusia. Karena apa? Taufik itu di sisi Allah, di tangan Allah. Yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang itu di tangan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menghendakinya. Tapi ketika disebutkan, ditetapkan sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama yaitu hidayah ya, al-bayan wal irsyad, memberikan penjelasan, bimbingan, dakwah kepada manusia. Ini yang kau bisa menunjuki orang ya. Tapi kalau memberikan taufik itu tidak bisa. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu selesai. Tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Taib. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum ya. Beliau mengatakan di sini, kita lanjutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. Wa min dzalika an-nahyu fi katsirin minal ayati an muwalatil kafirina wa an mawaddatihim. Di antaranya juga larangan ya yang disebutkan di banyak ayat tentang muwalatil kafirin ya. Tentang loyalitas kepada orang-orang kafir. Nah, dilarang akan hal tersebut. Tidak boleh kita berloyalitas kepada orang-orang kafir. Demikian pula mencintai mereka, dilarang. Ya, sama halnya menjadikan mereka pemimpin, menjadikan mereka teman setia, menjadikan mereka orang yang dicintai. Ini tidak boleh di dalam agama. Ya, walittisali bihim. Demikian pula menjalin hubungan spesial dengan mereka, menjalin hubungan yang erat dengan mereka, tidak boleh. Ya, itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman setia, pemimpin. Ya, kita berloyalitas kepadanya, mencintainya, tidak boleh. Seperti yang Allah katakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Ya, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian menanamkan loyalitas kepadanya, tulquna ilaikum bil mawaddah, yang kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Tidak boleh, dilarang di dalam agama. Nah, wa fi ba'dihha, ternyata di sebagian ayat al-amru bil ihsan, ada perintah untuk berbuat baik. Ya, ila man lahu haqqun 'alal insani minhum. Ya, berbuat baik kepada orang yang memang dia punya hak untuk kita berbuat baik ya, sebagai hak kemanusiaan. Nah, dari kalangan orang-orang kafir, wa musahabatuhu bil ma'ruf. Demikian pula bergaul dengannya dengan cara yang baik. Kal walidaini wal jari wa nahwihim. Seperti kalau misalnya kedua orang tuanya kafir, nah, atau tetangganya ada yang kafir dan semisalnya. Apakah kita diperintahkan di dalam agama ini untuk menzolimi mereka? Tidak. Di dalam agama kita, walaupun dia adalah kerabat kita sendiri, bahkan kalaupun dia orang tua kita, kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik. Lihat di dalam Quran Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah katakan, dan apabila keduanya bapak ibu memaksamu untuk kamu melakukan perbuatan syirik, apa yang Allah tidak berikan keterangan jelas padanya, maka jangan kau taati mereka berdua. Akan tetapi apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun bergaullah dengan keduanya dengan cara yang baik. Allah masih perintahkan untuk berbuat baik walaupun dia kafir. Ya. Demikian pula tetangga. Nabi SAW menjelaskan, walaupun tetangga kita kafir, dia punya hak sebagai seorang tetangga. Tidak boleh kita zolimi, tidak boleh kita ganggu. Lihat, inilah Islam. Ya, taib. Ini perhatikan di dalam ayat ini, ya, sebagian ayat menjelaskan larangan untuk mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka, larangan untuk menjadikan mereka teman setia, apalagi pemimpin, tidak boleh. Nah, maka bagaimana cara mengkompromikannya? Fahadhil ayatul amatu minat tarfain. Maka ini ayat-ayat umum ya dari dua sisi ini. Qad waddahaha Allahu ghayatat tawdih fi qaulih. Allah Ta'ala telah menjelaskannya dengan penjelasan yang gamblang di dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Dua ini Allah gabungkan ternyata dalam dua ayat ini.
Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama, orang-orang kafir. Tapi dia tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian, antabarruhum. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepada mereka yang kafir itu. Wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Allah tidak larang. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Perhatikan. Dalam ayat Allah memerintahkan kita berbuat baik sama mereka dan tetap berlaku adil sama mereka, orang-orang kafir. Innama yanhakumullah. Perhatikan pada ayat yang ke-9, akan tetapi Allah melarang kalian 'anil ladina qatalukum fid din, dari orang-orang kafir yang memerangi kalian di dalam agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan dia mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, wa dhaharu ala ikhrajikum, demikian pula membantu orang lain di dalam mengusir-ngusir kalian, antawallauhum. Allah larang untuk kalian berloyalitas kepada mereka ini. Ya. Allah larang yang seperti itu. Nah, maka bagaimana penjelasannya? Fannahyu waqi'un 'ala tawalli wal mahabbah li ajlid din. Maka larangan di sini terjadi dalam bentuk loyalitas dan saling cinta mencintai dalam agama. Itu tidak boleh. Ya. Adapun kalau misalnya sebatas kerabat, kalau sebatas kerabat, ini boleh. Ya. Kalau misalnya taruhlah ditakdirkan ada kerabat kita yang kafir, tentunya kewajiban kita untuk mendakwahi mereka. Tapi cinta sebatas kerabat ini tidak dilarang. Karena Nabi sendiri cinta dengan pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib kafir. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Disebutkan ulama tafsir yang engkau cintai di sini maksudnya Nabi SAW cintai pamannya Abu Thalib. Nabi cinta kepada pamannya, padahal pamannya Abu Thalib kafir. Nabi cinta di sini sebatas apa? Sebatas hubungan kekerabatan. Karena Nabi dirawat oleh Abu Thalib. Dibesarkan oleh Abu Thalib. Nabi sayang kepada Abu Thalib. Tapi ternyata Abu Thalib tidak di atas keislaman. Jadi kalau sebatas ini tidak mengapa. Yang dilarang mencintai di dalam agama ini yang tidak boleh. Wal amru bil ihsani wal bir waqi'un 'ala al ihsani li ajli al qarabah aw li ajli al jira aw al insaniyah ala wajhin la yukhillu bidinil insan. Maka perintah untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, itu terjadi, boleh dilakukan, kalau hanya sebatas berbuat baik karena kerabat, atau karena tetangga, atau karena kemanusiaan. Ada orang kafir misalnya tertimpa musibah, apakah boleh kita membantunya? Boleh kita membantunya. Dan kita pun bisa mendapatkan pahala karena membantunya. Karena sebatas kemanusiaan. Mereka ditimpa musibah, kita tolong misalnya, tidak ada masalah. Ini dibolehkan di dalam agama. Dalam bentuk yang tidak merusak agama seseorang. Jangan sampai kita membantu mereka untuk melakukan kekafiran. Mereka mau beribadah di tempat ibadah mereka, kita bantu juga. Ini tidak boleh. Mereka melakukan ibadah, kita melakukan rame-rame menjaga tempat ibadah mereka. Ini bukan dari bentuk toleransi yang diperbolehkan di dalam agama. Islam punya prinsip. Kita tidak mau mengganggu mereka, tapi jangan sampai kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi prinsip agama kita. Berbuat baik silahkan, memang dianjurkan. Ketika mereka ditimpa musibah misalnya, rumahnya kebakaran, taruhlah seperti itu, kita bantu mereka, boleh. Di dalam agama. Jadi ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dengan ini selesai, tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat ini.
Taib. Syekh juga menerangkan ya, Syekh Ibnu Utsaimin dalam ta'liqnya juga beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini ya. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Ya, beliau menjelaskan bedakan antara albir wal iqsat, berbuat baik dan berlaku adil. Karena albir itu ziyadatul fadl, ya, adanya tambahan dalam kebaikan, ya, memberikan keutamaan. Kalau iqsat, yakni berlaku adil, semata berlaku adil. Jadi kalau misalnya mereka berbuat baik kepada kita, kita membalas mereka, ya, karena mereka telah berbuat baik kepada kita. Nah, apabila mereka memang adalah orang yang pantas untuk kita berbuat baik kepadanya, nah ini tidak mengapa di dalam agama, ya. Taib. Adapun terkait ayat, ya, Allah melarang kalian dari orang-orang kafir yang yang memerangi kalian di dalam agama dan mengusir kalian dari agama, dari negeri-negeri kalian, dan membantu orang lain di dalam mengusir kalian dari negeri kalian. Allah larang, jangan berloyalitas, ya. Jadi kata Syekh rahimahullah taala, ya, yang dilarang di sini adalah larangan loyalitas, memberikan loyal kepada mereka, ya, cinta dan benci, mencintai mereka karena agama mereka. Ini yang tidak boleh. Kalau berbuat baik masih boleh, mungkin saja, ya, pada mereka ini pun ketika kita berbuat baik, kalau ada manfaatnya masih diperbolehkan, ya. Tapi loyalitas, menanamkan kecintaan, ya, walaupun kepada orang kafir yang tidak memusuhi, orang kafir yang mungkin tinggal di sekitar kita, ya, ini pun tidak boleh di dalam agama. Tidak boleh kita berloyalitas. Misalnya tetangga kita ada orang kafir, kita menanamkan loyalitas, cinta sekali, kita jadikan teman dekat, kemudian kita jadikan pemimpin kita. Ini tidak boleh di dalam agama, ya, dilarang. Nah, jadi yang diperbolehkan itu sebatas berbuat baik, berlaku adil, ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa min dzalika, di antaranya juga annahu akhbara fi ba'dil ayat, Allah mengabarkan di sebagian ayat, annallaha khalaqal arda tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Allah mengabarkan bahwasanya Dia menciptakan bumi kemudian istiwa di atas langit. Naam. Kemudian Allah menuju ke langit, ya, fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah menyempurnakan, ya, 7 lapis langit, wa fi ba'diha, ya. Ini di sebagian ayat. Di sebagian yang lain, annahu lamma akhbara an khalqis samawat, Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala di sebagian ayat Allah mengabarkan, ya, tatkala Allah mengabarkan tentang penciptaan langit, maka akhbara annal arda ba'da dzalika dahaha. Allah mengabarkan setelah itu bahwasanya bumi, ya, itu dihamparkan setelah penciptaan langit. Nah, ini kan seakan-akan kontradiksi. Di ayat yang pertama, ya, dijelaskan bahwa Allah menciptakan bumi, kemudian setelahnya menyempurnakan langit, ya kan? Menyempurnakan langit setelah menciptakan bumi, ya. Kemudian di sebagian ayat yang lain Allah mengabarkan, ya, tatkala Dia menciptakan langit, ya, maka Allah menjadikan bumi itu terhampar. Ada sedikit pertentangan, ya, zahirnya seperti itu, ya. Maka Syekh mengatakan fahadil ayat tufassirul murad. Ini ayat, ya, menafsirkan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan. Wa anna khalqal arda mutaqaddimun ala khalqis samawat. Bahwasanya bumi itu lebih dahulu diciptakan, ya. Bahwasanya penciptaan bumi lebih dahulu dari penciptaan langit. Kemudian tatkala Allah menciptakan as-samawat, thumma lamma khalaqallahu samawat ba'da dzalik, ya, ketika Allah menciptakan langit setelah itu, setelah penciptaan bumi, dahal arda, maka Allah hamparkan bumi itu. Jadi bumi dulu dicipta, kemudian Allah ciptakan langit, kemudian bumi dihamparkan oleh Allah. Nah, begitu caranya. Fa'awda'a fiha jami'a masalihiha al-muhtaj ilaiha sukanuha. Maka Allah meletakkan di dalam bumi tersebut semua kemaslahatan-kemaslahatan yang dibutuhkan oleh para penduduk bumi nantinya. Nah, setelah diciptakan bumi itu. Jadi tidak ada pertentangan. Wa min dzalik, juga di antaranya contoh akan hal tersebut, annahu taratan yukhbiru annahu bikulli syai'in alim.
Ya. Terkadang Allah mengabarkan bahwasanya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Wa taratan yukhbiru bi ta'alluqi ilmihi bi ba'di a'malil ibad wa bi ba'di ahwalihim. Ya. Dan terkadang Allah juga mengabarkan akan dikaitkannya ilmunya Allah dengan sebagian amalan-amalan hamba, perbuatan-perbuatan hamba, dan di sebagian keadaan-keadaan mereka. Kata Syekh, wa hadzal akhiru fihi ziyadatu ma'na. Ya, maka yang terakhir ini di dalamnya terdapat tambahan makna, penjelasan. Ya. Yaitu tentang Allah mengabarkan keterkaitan ilmunya Allah dengan sebahagian perbuatan hamba. Naam. Wa huwa yadullu ala al-mujazati ala dzalikal amal. Dan itu menunjukkan bahwa Allah akan membalas ya semua perbuatan-perbuatan manusia. Naam. Jadi Allah mengetahui kan amal perbuatan mereka. Jadi ilmunya Allah dikaitkan dengan perbuatan hamba. Ya, maksudnya apa? Allah bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar melihat, ya, bukan sekedar mengetahui amal perbuatan manusia, tapi Allah juga akan membalas amal perbuatan mereka. Kalau mereka berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Kalau mereka berbuat buruk, Allah balas dengan keburukan. Nah, sawaun kana khairan aw syarran, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang jelek, fayatadammanu ma ihatati ilmi at-targhib wa tarhib. Maka ya, di dalam hal tersebut terkandung adanya motivasi, ya, dorongan untuk beramal. Wa tarhib, peringatan jangan sampai melakukan perbuatan yang menyalahi aturan Allah, maksiat kepada Allah. Ya, di samping tentu saja ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya, ketika mereka belum beramal, Allah tahu apa yang nanti mereka amalkan. Karena ilmunya Allah itu, ya, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang belum terjadi, dan nanti akan terjadi. Bagaimana terjadinya, Allah Maha tahu. Ya, tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Nah, wa min dzalika, di antaranya juga al-amru bil jihadi fi ayatin katsirah. Perintah untuk berjihad di ayat-ayat yang sangat banyak. Wa fi ba'dil ayatil amru bi kaffil aidi. Tapi di sebagian ayat yang lain Allah memerintahkan untuk menahan. Tidak boleh berjihad dulu. Ditahan tangan-tangan dulu. Ditahan tangan-tangannya. Ya, untuk tidak melakukan gerakan apa-apa. Wal ikhlat ila sukun. Untuk berdiam diri dulu. Jangan melakukan gerakan apa-apa, perlawanan dan seterusnya. Ya kan? Itu disebutkan ya. Di sebagian ayat Allah perintahkan berjihad, tapi di sebagian lain disuruh jangan dulu, tahan dulu. Apa maksudnya ini? Nah, maka Syekh menjelaskan. Apa maksud di sebagian ayat ada perintah berjihad, tapi di sebagian lain disuruh tahan, jangan berjihad dulu. Nah, kata Syekh, fahadi hina kana al-muslimuna laysa lahum quwwah wala qudrah 'ala al-jihad bil yad wal ayatul ukhra hina qaw wa sara dhalika 'ainal maslahah wa tariq ila qum'il a'da. Ya, maka ketika kaum muslimin ya, mereka tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk berjihad dengan tangan ya, berjihad melawan musuh, maka ini yang diperintahkan oleh Allah, jangan dulu. Kenapa? Belum punya kemampuan. Jadi bukan ketika misalnya ada musuh langsung ya disuruhkan berjihad. Oh tidak. Ada ayat-ayat memang perintah berjihad, tapi di sebagian lain ada ayat-ayat ya yang memerintahkan untuk tahan dulu, jangan dulu berjihad. Ya. Kapan ayat memerintahkan untuk berjihad? Kapan ayat memerintahkan untuk menahan dulu, jangan dulu berjihad? Nah, ayat yang memerintahkan untuk tahan dulu, jangan berjihad, ini ketika kaum muslimin belum punya kekuatan, kemampuan. Ya. Apa yang mereka bisa berikan perlawanan ketika mereka belum punya persenjataan yang kuat? Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, inilah yang mungkin kita bisa lihat kepada sebagian saudara-saudara kita, mungkin yang terkadang para ulama memberikan fatwa-fatwa dalam hal tersebut, kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di negeri-negeri kaum muslimin. Terkadang para ulama bukan berdiam diri, ya, tapi mereka memberikan fatwa sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Jihad itu amalan yang luar biasa. Tapi tidak semua ya ada perintah berjihad, ada musuh kemudian kita diperintahkan berjihad. Lihat dulu kemampuan ada atau tidak. Ya. Karena apa? Ketika kita tidak berjihad dalam posisi yang kita belum mampu, itu juga menjalankan perintah Allah. Nah, itu juga menjalankan perintah Allah. Ya.
Makanya perhatikan Nabi SAW ketika di Makkah tidak ada perintah berjihad. Ya, Nabi pada hal ini. Nah, tentunya kalau mau dibilang, ya, sebagian orang mengatakan, oh bukankah Allah yang akan nanti memberikan pertolongan? Nabi ketika di Mekah tidak diperintahkan berjihad, disuruh tahan dulu tangan. Apakah Allah tidak mampu memberikan pertolongan kepada nabinya walaupun ketika Nabi berada di Mekah? Jawabnya Allah Maha Mampu, ya kan? Allah Maha Mampu untuk Nabi langsung dimenangkan tanpa harus berhijrah terlebih dahulu. Ya. Tapi demikianlah sunnatullah berlaku. Ya, Nabi diperintahkan dulu hijrah ke Madinah. Setelah tersusun kekuatan di Madinah, ada kekuatan, negeri kaum muslimin ada, barulah ada jihad. Di Makkah, ketika Rasulullah dan para sahabat belum punya kekuatan, ya, belum punya negara ketika itu, belum diperintahkan berjihad. Ya. Padahal tentu saja kalau kita berpikir, mampu Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, memenangkan Nabi di kota Makkah tanpa harus berhijrah. Inilah hikmah yang harus kita ketahui. Ya. Inilah hikmah yang harus kita ketahui. Nah, terkadang sebagian orang-orang yang pendek akalnya, kurang ilmunya, ya, terkadang memberikan perkara-perkara yang keliru di dalam masalah jihad ini. Ya. Ini perkara-perkara yang penting di dalam agama kita, dijelaskan di dalam agama kita oleh para ulama kaum muslimin rahimahumullahu taala. Ya. Kemudian kata beliau wal ayatul ukhra, sementara ayat yang diperintah, ayat lain yang memerintahkan untuk berjihad, ya, hina qaw wa saru dzalika ainal maslahah. Ya, ketika kaum muslimin sudah punya kekuatan, ya, dan dalam hal tersebut ada kemaslahatan yang memang, ya, benar-benar maslahat. Wa tariqu ila qum'il a'da, dan jalan untuk menahan musuh-musuh kaum muslimin. Ya, baru diperintahkan berjihad. Jadi tidak sembarangan jihad itu. Ya, ada aturannya, ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada pertentangan dalam ayat. Ayat satu memerintahkan berjihad, yang satu menahan jangan dulu berjihad. Nah, kita pahami kalau ketika kuat boleh berjihad. Ketika punya kekuatan, kemampuan, ada negara, ada pemimpin kaum muslimin, berjihad. Tapi ketika belum ada yang seperti itu, tidak boleh berjihad. Belum boleh untuk berjihad ketika itu. Wa min dzalik, juga diantaranya, annahu taratan yudhiful asya'a ila asbabiha allati waqa'at wa taqa'u biha, wa taratan yudhifuha ila umumi qadarihi, wa anna jami'al asya' waqi'atun bi iradatihi wa masyiatihi. Ya, terkadang Allah menyandarkan perkara-perkara, ya, kejadian-kejadian kepada sebabnya. Ya. Jadi terjadi dan akan terjadi dengan sebab ini. Tapi terkadang juga Allah menyandarkan segala perkara umumnya kepada takdirnya Allah. Dan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah. Nah, jadi terkadang Allah sandarkan kepada sebab, terkadang Allah sandarkan kepada takdirnya. Apa maksudnya? Fayufidu majmu'ul amrayn itsbat at-tauhid. Maka semua ini memberikan faedah kepada kita, ya, baik dalam masalah Allah menyandarkan kepada takdir atau Allah menyandarkan kepada sebab, ini memberikan penetapan tauhid bagi seorang muslim. Ya, ketika dia mengimani takdir Allah, segala sesuatu itu tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah, ini menanamkan tauhid dalam diri-diri kita. Ya, wa tafarrudal bari bi iqa'il asya' bi qudratihi wa masyiatihi. Ya, dan bahwasanya Allah yang Maha Esa dan bersendirian, ya, dalam menjadikan segala sesuatu dengan kekuasaannya dan kehendaknya. Wa isbat al asbab wal musabbab, dan juga ditetapkan adanya sabab musabab itu, adanya sebab dan akibat. Ya, itu ditetapkan. Wal amru bil mahbub minha wan nahyu anil makruh. Demikian pula memerintahkan kepada hal-hal yang dicintai, ya, dan larangan kepada hal-hal yang dibenci. Wa ibahah mustawat tarfain, dan bolehnya akan dua perkara tersebut. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan sampai dinafikan sebab untuk mendapatkan kebaikan atau menghindar dari kejelekan, ada. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan. Jangan sampai bersandar dengan takdir, oh sudah, itu semuanya dengan takdir Allah, tidak perlu kita amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, keliru. Amar ma'ruf nahi mungkar ini sebab untuk kita bisa meraih kebaikan dan menghindarkan dari kejelekan. Ya, tapi semua itu ditentukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini cara memahaminya. Nah,
Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Fayastafidul mu'min al-jidda wal ijtihadi fil akhdi bil asbab an-nafi'ah wa tadqiqin nazar wa mulahadhah fadlillahi fi kulli ahwalih. Nah, dan ini juga memberikan faedah kepada seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh, ya, untuk bersungguh-sungguh di dalam mengambil sebab yang bermanfaat. Nah, dan teliti dalam melihat dan memperhatikan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Nah, dan bahwasanya wa alla yattakila ala nafsihi fi amrin minal umur. Jangan dia hanya bersandar pada dirinya dalam menjalankan urusan-urusan, bal yattakilu ala Allah wa yasta'inu bi rabbih. Bahkan hendaknya dia bertawakal, bersandar hanya kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Rabb-Nya. Ya, meminta pertolongan kepada Rabb-Nya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini beliau ingin menjelaskan ya bagaimana sesuatu terjadi, terkadang Allah sandarkan dengan takdirnya, terkadang Allah sandarkan dengan sebabnya. Nah, komprominya seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian kata beliau, waqad yukhbiru, terkadang Allah mengabarkan annama asabal abda min hasanah faminallah. Bahwasanya apa yang menimpa kepada seorang hamba dari kebaikan itu dari Allah. Kebaikan itu dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'ah fa min nafsih. Adapun apa yang menimpanya dari kejelekan maka itu dari dirinya sendiri. Ya, itu dibedakan. Untuk apa? Liya'rif ibaduhu annal khaira wal hasanat wal mahab taqa bi mahdhi fadlihi wa judihi wa jaudihi. Ya, supaya hamba ini tahu bahwasanya kebaikan, ya, segala yang dicintai, kemaslahatan itu terjadi semata dengan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa in jarat bi ba'dil asbab al-waqi'ah. Sekalipun tentu saja ya, adanya kebaikan-kebaikan itu terjadi dengan sebab-sebab yang mungkin terhasilkan dari hamba itu sendiri. Fa innahu alladhi an'ama bil asbabi wa huwa alladhi yassaraha. Ya, tapi ingat, dialah Allah yang memberikan kemudahan, ya, memberikan nikmat untuk bisa mencapai sebab-sebab tersebut, dan Allah pula yang memudahkan untuk bisa menjalankan sebab-sebab itu. Sehingga semuanya betul-betul dari Allah. Bukan dinafikan sebab-sebab itu. Ya misalnya ya, kita mendapatkan keimanan atau dengannya kita bisa mengenal dakwah yang hak, Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya kan? Ini kan kebaikan dari Allah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dinafikan adanya sebab-sebab untuk bisa mendapatkan kebaikan itu dengan kita menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, ya kan? Dengannya kita semakin memahami agama dan seterusnya. Nah, kemudian wa anna sayyi'at wa hiyal masaib allati tusibul abda fa innama asbabuha min nafsil abdi. Nah, kemudian ketika Allah mengabarkan tentang kejelekan, ya, musibah yang menimpa seorang hamba, maka sesungguhnya sebab-sebab musibah itu dari diri hamba itu sendiri. Itu dari diri hamba itu sendiri. Wa bi taqsirihi fi huquqi rabbih. Dan itu juga terjadi karena keteledorannya dia terhadap ya hak-haknya Allah, menjalankan hak-haknya Rabb-nya, wa ta'addihi li hududihi, dan dia melampaui batas ya terhadap hak-haknya atau batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu seperti itu. Ya. Fallahu wa in kana huwal muqaddiru laha fa innahu qad ajraha 'alal 'abdi bima kasabat yadahu. Walihada amsilatun bitul yatulu adduha. Maka Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia yang mentakdirkan ya kebaikan apa kejelekan-kejelekan itu, maka Allah tetap memberlakukannya hal tersebut kepada hamba sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya sendiri. Dan untuk ini ya contoh-contohnya sangat banyak ya kalau mau dihitung penyebutannya. Naam sampai di sini terkait dengan masalah kaidah yang ke-12 ini. Naam, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ya. Maka dari sini ya ada beberapa ya kesimpulan ya yang kita dapatkan dalam penjelasan kaidah yang ke-12 ini. Naam, di mana pada hakikatnya ya kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Qur'an itu datang ya penjelasannya sangat gamblang.
dan di dalam Quran tidak ada pertentangan sedikit pun di dalamnya. Nah, semuanya jelas, semuanya terang, ya, dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Nah, sangat mungkin untuk bisa dikompromikan, sangat mungkin untuk bisa dijamakkan, ya. Dan ini sekali lagi, na'am, sebagai bukti dari kebenaran firman Allah, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Nah, maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, secara umum para ulama, ya, mengkompromikan ayat-ayat yang mungkin zahirnya seakan-akan bertentangan, ya. Para ulama menjamakkannya. Nah, para ulama mengkompromikannya, dan adanya perbedaan-perbedaan itu terkadang, ya, terjadi karena perbedaan keadaan atau perbedaan orang-orang tertentu atau perbedaan zaman atau perbedaan tempat dan seterusnya. Nah, ini mungkin saja mempengaruhi hukum-hukum yang terjadi. Ya, ini mungkin saja mempengaruhi hukum-hukum yang terjadi. Ya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau kita perhatikan, ya, para ulama rahimahumullahu taala walhamdulillah menyusun, ya, pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah ini, ya. Di antaranya seperti Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah mempunyai kitab, ya, punya judulnya Daf'u Ihami Al-Ittirab fi Ayil Kitab. Ya, beliau punya kitab Daf'u Ihamil Ittirab, menolak adanya sangkaan ittirab, kegoncangan, ya, atau pertentangan, ya, yang mungkin terjadi zahirnya pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, itu beliau jelaskan, ya, dengan sangat gamblang, dengan sangat bagus di dalam kitab tersebut. Nah, beliau kumpulkan ayat-ayat yang seakan-akan, ya, zahirnya bertentangan, namun pada hakikatnya tidak ada yang bertentangan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan telah berlalu, ya, penyebutan contoh-contoh yang sangat banyak terkait dengan kaidah ini. Walhamdulillah, dengan ini selesai sudah kaidah yang ke-12 dari kitab Al-Qawaidul Hisan. Walhamdulillah. Baik. Baik, di sini ada pertanyaan, apakah umat gimana tentang demonstrasi, apakah ini termasuk jihad? Nah, Masya Allah, ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, terkait dengan apa yang terjadi, ya, dari permasalahan-permasalahan umat. Nah, ya, perkara yang harus kita berpijak di dalamnya, harus melihat agama kita, ya, sebelum berucap dan berbuat. Nah, inilah seorang muslim yang cerdas, ya. Dia harus melihat dan menengok agamanya, ya, dalam berbagai urusan, termasuk di dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan atau kemudaratan, ya, harus melihat agamanya. Nah, dan apabila dia sulit untuk memahaminya, dia bisa bertanya kepada ulama, kepada alim ulama yang menjelaskan agama ini dengan baik. Ya, bukan hanya sebatas terbawa oleh emosional belaka, naam, marah-marah dan seterusnya dari perkara-perkara yang terkadang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Nah, adanya mungkin perkara-perkara yang mungkin seolah-olah menurut kita bertentangan, ya, maka di dalam agama kita, ya, disebutkan penyelesaian-penyelesaian, ya, tanpa harus melakukan perkara-perkara yang terkadang bisa mendatangkan kerugian bagi umat Islam itu sendiri. Nah, ini dari perkara yang mesti kita perhatikan, ya. Terkait dengan masalah demonstrasi, ya, para ulama kita telah walhamdulillah menjelaskan, ya, dampak-dampak buruk dari demonstrasi, dan bahwasanya demonstrasi ini bukan dari Islam, ya, bukan dari Islam. Di dalam agama kita tidak disyariatkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya, tindakan-tindakan melakukan demo-demo yang seperti ini, ya, tidak ada tuntunannya di dalam agama kita, bahkan dilarang, ya. Kenapa? Karena di dalam Islam, ya, di dalam memberikan nasihat kepada pemerintah yang mungkin menurut kita keliru, ya, ada cara-caranya, ada tuntunan-tuntunannya, itu dijalankan, memberikan nasihat kepada mereka, ya, dan bersabar dengan apa yang kita rasakan dari mereka. Kesabaran itu jangan dianggap remeh,
Ya mungkin sebagian orang mengatakan sampai kapan kita mau sabar? Ya, subhanallah. Kita sudah melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu kaum muslimin telah punya pengalaman. Ya, dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada mereka kebaikan yang sangat banyak. Tapi jarang ada yang mau bersabar. Ya. Tentunya adanya kemungkaran, ya. Kita tetap melihat kemungkaran tersebut dan berusaha untuk merubah kemungkaran. Tapi dengan melakukan demonstrasi, ya, wallahi, ya, ini bukan sama sekali dari jihad dan bukan dari perkara yang dibenarkan di dalam agama kita. Ya, jangankan mau dikatakan jihad, ya, ya, perbuatan baik saja ini tidaklah dianggap sebagai perbuatan baik di dalam agama. Nah, wallahu alam. Dan itu yang kita dapati dari fatwa-fatwa ulama kibar, ulama-ulama besar kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau sebagian ini ada orang-orang yang memberikan fatwa boleh, ini dari orang-orang yang kadang datangnya baru kemarin sore, ya, yang tidak tahu dari mana sumber ilmunya. Tapi ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar Arab Saudi, ulama-ulama kita yang ada di Yaman, ya, di luar negeri sana, semuanya memberikan fatwa kan tidak dibenarkannya hal tersebut. Ya, sekalipun mungkin ya dikatakan bahwasanya oh negeri kita ini kan sistemnya begini. Ya, ini dari syubhat-syubhat yang terkadang tidak ada kekuatan sisi pendalilannya. Nah, yang jelas di dalam agama kita tidak dibenarkan yang namanya demonstrasi. Tapi pertanyaan kedua, apakah umat muslim merasakan pedihnya hari kiamat? Ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau terkait dengan hari kiamat dengan makna nanti tegaknya hari kiamat, musnahnya ya seluruh makhluk ya dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, ya, maka mereka tidak merasakan hal tersebut. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ya bahwasanya di akhir zaman nanti Allah menghembuskan angin yang sangat lembut, yang mana tidaklah angin ini menimpa seorang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar debu, kecuali akan meninggal. Ya, kecuali akan meninggal. Nah, ketika angin itu berhembus, semuanya kena, manusia yang beriman pasti akan mati. Nah, kemudian tersisalah orang-orang kafir yang tidak punya keimanan. Terhadap merekalah kiamat itu ditegakkan. Ya, sehingga kalau ditanya apakah umat Islam merasakan kiamat dengan makna tadi, ya maka mereka tidak akan merasakan hal tersebut karena mereka sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyaksikan kiamat itu. Ya, dengan makna dihancurkannya dunia ini. Tapi kalau kiamat dengan makna hari kiamat, yakni dibangkitkannya manusia dari dalam kuburnya masing-masing, ya kan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, nah ini dirasakan oleh semuanya, mukmin maupun kafir. Jelas ya? Nah, tinggal dilihat apa maksud dari kiamat yang diinginkan di sini. Kalau kiamat dengan makna hancurnya seluruh jagat raya ini, ya alam semesta ini, na'am makhluk-makhluk Allah dengan ditiupnya sangkakala, maka orang mukmin, orang muslim tidak merasakan hal yang demikian. Wallahu alam bissawab. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian kita di malam hari ini semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.